pertolonganku datangnya dari Tuhan. Mereka belum mengalami pertolongan tersebut. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kebaikan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan sinar kemuliaan-Mu Tuhan yang memenuhi hati kami Tuhan, memenuhi setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi ya Bapa di dalam surga, memenuhi sekeliling kami di saat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Bapa dalam surga, Allah kami yang luar biasa, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar Tuhan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa di dalam surga. Firman-Mu adalah firman yang hidup ya Bapa di dalam surga. Firman-Mu yang mampu mengubah setiap kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu ya Bapa di dalam surga yang memberikan ketenangan di dalam hidup kami Tuhan. Bahkan firman-Mu ya Bapa di dalam surga menjadi pengharapan di dalam setiap kehidupan kami Bapa, di dalam situasi dan kondisi bagaimanapun ya Bapa di dalam surga. Nah, firman-Mu lah Tuhan yang menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan kami Tuhan, dalam setiap persoalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami aminkan, kami yakin akan firman-Mu Bapa, firman-Mu yang hidup itu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh menikmati anugerah Tuhan, boleh menikmati kebaikan Tuhan, boleh menikmati napas kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan di pagi hari ini bagi kita. Itu sebabnya layaklah Tuhan kita tinggikan di dalam setiap kehidupan kita, amat terlebih di pagi hari ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan di pagi hari ini yang mendasari setiap kehidupan kita, perjalanan kita di pagi hari ini, bahkan juga sepanjang hari ini. Kita ambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-21, 121. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi, Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang jaga menjaga, tentunya sangat penting sekali di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Penjaga. Dan sesungguhnya hal yang demikian penting kalau seseorang diberikan tugas sebagai penjaga, sebagai seorang penjaga. Ibaratnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia sepak bola, penjaga gawang itu menjadi hal yang demikian penting di dalam sebuah tim sepak bola, ya. Bahkan dia yang menjadi paling terakhir untuk menjaga supaya dia tidak kebobolan, supaya gawangnya tidak kebobolan. Peran seorang penjaga gawang sangat penting sekali dalam dunia sepak bola. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya penjaga itu, peran seorang penjaga bukan hanya dalam dunia sepak bola. Ya, kalau kita diberikan tugas untuk menjaga sesuatu, untuk menjaga seseorang, maka tentunya peran itu sangat diharapkan kepada kita. Peran itu diharapkan oleh orang lain, diharapkan oleh seseorang dapat kita laksanakan, dapat kita lakukan dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para suster, ya, para perawat, bahkan juga dokter yang berjaga, yang menjaga pasien, ya, di rumah sakit, tentunya juga sangat berperan terhadap orang yang dijaga, orang yang sakit tersebut. Nah, sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa penjaga itu sangat vital sekali, tanggung jawabnya sangat vital sekali, ya, peran
yang diembannya. Persoalannya sekarang, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang menjaga kehidupan kita? Dan tentunya penjaga-penjaga yang saya sampaikan tadi, sejago-jagonya penjaga gawang, ya pasti kebobolan. Sejago-jagonya penjaga suster, penjaga yang sakit di rumah sakit, dokter, itu pun pasti kebobolan. Artinya mereka tidak bisa secara 24 jam ya menjaga pasien itu tanpa merasa ngantuk. Demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para security ya yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga apakah itu rumah seseorang, apakah itu perusahaan seseorang, apakah itu lingkungan di mana dia tinggal, ya, yang diberikan tanggung jawab penuh untuk melakukan pekerjaannya, maka security tersebut pun, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti mengalami kecapean, mengalami kantuk, ya, bahkan juga bukan hanya sekedar ngantuk, tetapi juga mungkin dia tidur, walaupun mungkin seperti yang banyak orang katakan, tidur sebentar lalu bangun sebentar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi penjaga itu demikian penting di dalam setiap kehidupan kita. Hidup kita ini pun, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harusnya ada yang menjaga kita. Nah, persoalannya adalah siapa yang menjaga hidup kita. Siapa yang menjaga kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan ini yang baru kita baca ini mengingatkan kita kembali persoalan menjaga kehidupan kita, kehidupan manusia, terlebih saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa hidup kita ini perlu dijaga oleh satu pribadi? Mengapa hidup kita ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini perlu dijaga, sekali lagi, oleh satu pribadi? Karena perjalanan kehidupan kita ini masih panjang. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan kita selama kita di tengah-tengah dunia ini tidak terlepas dari yang namanya persoalan kehidupan. Dan saya yakin dan percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita yang menyaksikan, yang mendengarkan, yang mengikuti doa subuh ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, tidak luput, tidak terlepas dari yang namanya persoalan kehidupan. Apakah persoalan itu ringan, apakah setengah ringan, atau saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalan itu teramat berat menurut kita pribadi, lepas pribadi. Tetapi yang jelas, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, pasti diperhadapkan kepada persoalan. Nah, saudaraku, kalau ada persoalan berarti harus ada yang menolong, harus ada penolong. Sama seperti apa yang diungkapkan di dalam pemazmur ini, ya. Seperti apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa mereka ini pun, ya, sedang diperhadapkan kepada yang namanya persoalan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya tadi dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Orang yang membutuhkan pertolongan berarti ada persoalan di dalam hidupnya. Selama napas kehidupan masih ada di dalam diri kita ini, maka yang namanya persoalan terus ada di dalam
kehidupan kita. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang membutuhkan pertolongan berarti ada persoalan yang diperhadapkan kepada dia. Dari manakah datangnya pertolonganku? Sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Ya, sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Dari mana pertolonganku? Dari mana pertolongan kita? Dari mana pertolongan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Atau saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita juga bertanya di dalam diri kita? Ketika kita diperhadapkan kepada yang namanya persoalan, dari manakah datangnya pertolonganku? Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam ayat yang kedua itu, ya, pertolonganku ialah dari Tuhan. Itu sebabnya saya katakan tadi saudaraku, dari mana pertolonganmu? Di dalam ayat 2 ini saudaraku, sekalipun dia yang bertanya, ya, terhadap persoalan yang diperhadapkan kepada dia, terhadap situasi yang diperhadapkan kepada dia, dia bertanya di dalam dirinya, dari mana datangnya pertolonganku? Setelah dia lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus sekitarnya, yang digambarkan di sini situasi dan kondisinya, situasi sekitarnya dilambangkan di situ gunung-gunung. Dia lihat samping kirinya, dia lihat samping kanannya, dia ke depan, dia lihat ke belakang, sekelilingnya itu hanya gunung-gunung saja, sehingga dia katakan, dari mana pertolonganku datang? Dia bertanya-tanya di dalam dirinya akan persoalan yang diperhadapkan kepada dia, lalu dia bertanya, dari mana datangnya pertolonganku? Dan dia jawab sendiri di dalam ayat yang kedua itu, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang kedua itu dikatakan, ditegaskan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudaraku, situasi dan kondisi daripada para peziarah ini sedang diperhadapkan kepada persoalan. Ya, tadi saya katakan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa persoalan itu bisa saja menurut kita ringan, menurut kita setengah ringan, bahkan juga menurut kita berat. Ya. Situasi dan kondisi orang-orang yang mau berziarah pada waktu itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus sedang diperhadapkan kepada kesulitan yang demikian luar biasa. Para peziarah ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka mau datang ke Bukit Sion, ya. Mereka mau datang ke Bukit Sion bukan untuk sedang karya wisata. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kota Sion itu adalah tempat di mana mereka akan beribadah. Ya. Tentunya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada di antara kita mengatakan, apa sih yang tantangan, apa sih persoalan yang saya hadapi ketika saya mau datang beribadah? Sampai segitunya ya para peziarah ini mengungkapkan kalimat tadi, dari manakah datangnya pertolonganku, hanya untuk beribadah saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu kita tahu bahwa ketika para peziarah ini, orang-orang yang mau beribadah, orang-orang yang mau datang ke kota Sion sebagai tempat peribadatan bangsa Israel pada waktu itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah tempat ya yang tidak bisa kita bayangkan,
dengan situasi yang ada di lingkungan kita sekarang ini. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk sampai ke kota Sion tadi, ke bukit Sion tadi, ke tempat di mana mereka beribadah, bukanlah sebuah perjalanan yang lancar, yang baik, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk sampai ke sana memerlukan sebuah perjuangan yang begitu luar biasa. Dikatakan tadi di situ saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung untuk sampai ke bait Allah, untuk sampai ke bukit Sion, untuk sampai ke kota Sion, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penuh perjuangan. Kenapa? Karena dikatakan di situ tadi dikelilingi oleh gunung-gunung. Ya. Tentunya saudaraku, kalau kita mendengarkan kata gunung-gunung, maka kita sudah dapat gambarkan situasi dan kondisi seperti apa. Satu lingkungan yang diperhadapkan kepada gunung-gunung. Tentunya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dalam pikiran kita ini bahwa tempat itu sudah angker. Tentunya juga dipenuhi oleh pohon-pohonan dan juga mungkin tanam-tanaman yang membuat para peziarah, yang membuat orang yang mau melewati akan merasa takut yang demikian luar biasa. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita juga mendengarkan kata gunung-gunung saudaraku, maka kita pun sudah membayangkan seperti apa jalan yang ada di sana. Tidak mungkin saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apalagi situasi dan kondisi di Timur Tengah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Gak mungkin kita membayangkan jalannya akan mulus saja, saudaraku. Ketika kita diperhadapkan kepada yang namanya di sekitar kita itu ada yang namanya gunung-gunung. Sekalipun saudaraku, ada orang yang melukis misalnya ke arah kiri kanannya, dia lukis gunung, di depan gunung, lalu di belakang gunung, lalu jalannya dia buat di situ demikian indahnya. Tetapi ini bukan dalam situasi dan kondisi seperti itu. Yang ini jalan yang mulus, saudaraku. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apalagi yang bisa kita bayangkan ketika dikatakan ada gunung-gunung di sekitar lingkungan tersebut. Maka sudah pasti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keangkeran tadi bukan hanya dilihat dari situasi dan kondisi keadaan daripada lingkungan itu, tetapi juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah pasti banyak penjahat di sana. Ya. Sudah pasti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus akan ada begal di sana. Penyamun pasti ada di sana. Itu sebabnya suatu peristiwa, satu kali Yesus pernah bercerita tentang orang yang dibegal, ya. Orang Samaria yang menolong orang yang dibegal tadi. Penyamun banyak di sana, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bayangkan untuk datang ke rumah Allah, untuk datang ke bait Allah, untuk mereka menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Maka tantangan yang diperhadapkan kepada mereka sangat luar biasa. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa nyawa mereka pun menjadi taruhannya. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi dan kondisi seperti ini, para peziarah ini mengatakan tadi di dalam ayatnya, ayat yang pertama itu, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Kenapa saudaraku? Karena untuk sampai ke bukit Sion itu,
untuk sampai mereka tempat di mana mereka harus sembahyang, di mana mereka harus beribadah. Ada sebuah tantangan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka. Bahkan bukan saja hanya energi, pikiran mereka terkuras, tenaga mereka terkuras, tetapi juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nyawa mereka pun terancam. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Padahal tadi situasinya dan kondisinya demikian tidak memungkinkan. Kenapa saya katakan demikian tidak memungkinkan? Karena ada bahaya, ada ancaman yang sedang mengintai mereka. Pemazmur di dalam ayat yang lain juga dikatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa domba itu pun tidak selalu diperhadapkan kepada situasi yang nyaman. Tetapi juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, domba itu pun saudaraku diperhadapkan juga dengan situasi yang tidak nyaman. Itu yang digambarkan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal yang ke-23 tersebut. Ya, kita baca sebentar. Mazmur pasal yang ke-23. Mulai ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini kalau kita lihat ini situasi nyaman, kondisi nyaman, zona nyaman. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nyaman. Perjalanan domba-domba itu menuju padang rumput, menuju mencari padang rumput yang hijau itu, saudaraku, sebuah situasi yang nyaman, zona aman. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan itu juga bukan hanya nyaman, tetapi juga ada zona yang tidak aman, zona berbahaya. Di dalam ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini zona yang tidak nyaman ini, saudaraku. Ya, dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Berarti ada bahaya di situ, saudaraku. Bayang-bayang bahaya sedang mengintai domba ini. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di situ, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Berarti ada zona yang tidak nyaman. Ya. Nah, ini juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang diperhadapkan kepada para peziarah ini. Mereka sedang diperhadapkan kepada situasi yang tidak nyaman. Zona yang tidak aman. Di mana saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka supaya tiba di Bukit Sion, di mana mereka mau beribadah itu, mereka harus diperhadapkan kepada sebuah situasi yang demikian sulitnya. Bukan saja jalan yang demikian sulitnya, tetapi juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nyawa mereka menjadi taruhannya. Karena apa? Karena banyak penyamun di situ. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang sedang mengintai mereka, orang-orang yang sedang menunggu mereka. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalimat ini mengindikasikan ada sebuah keyakinan. Ketika mereka tadi mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Lalu dia jawab sendiri di dalam ayat yang kedua itu, pertolonganku datangnya dari Tuhan.
Ada sebuah keyakinan yang begitu luar biasa, yang mereka yakini bahwa pertolongan mereka itu hanya dari Tuhan. Sekalipun situasinya tidak memungkinkan, tetapi mereka mempunyai keyakinan yang kuat, keyakinan yang sungguh, ya, di dalam diri mereka. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka berserah penuh, ya, berserah penuh kepada Tuhan. Keyakinan mereka kepada pribadi, ya, penolong itu bukan semata-mata karena mereka ditolong. Ini sangat penting sekali saudaraku, ya. Ini kan situasinya pertolongan itu belum mereka rasakan. Mereka masih sedang melakukan perjalanan yang menurut logika mereka diperhadapkan kepada hal-hal yang membuat nyawa mereka terancam. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka mengatakan pertolonganku datangnya dari Tuhan, sesungguhnya mereka belum mengalami pertolongan tersebut. Tetapi dengar baik-baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun pertolongan itu belum mereka rasakan, tetapi ada sebuah keyakinan di dalam diri mereka terhadap apa yang mereka yakini tersebut, ya. Sekali lagi saudaraku, keyakinan para peziarah ini kepada pribadi penolong itu bukan semata-mata karena mereka sudah ditolong. Belum saudaraku, ya. Mereka belum merasakan pertolongan yang daripada Tuhan tersebut. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa yakinnya mereka walaupun pertolongan itu belum sampai kepada mereka, belum mereka nikmati, tetapi mereka sudah demikian yakin. Dan seringkali saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita gagal di sini saudaraku, ya. Seringkali kita gagal di situ saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita coba sama-sama lihat dalam Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga. Ini kita bandingkan dengan pengalaman daripada teman-teman Daniel, bahkan juga Daniel sendiri, ya. Sadrak, Mesak, dan juga Abednego. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18. Ini mereka juga sudah terancam, ya. Sudah diperhadapkan kepada api perapian yang menyala-nyala. Ayat yang ke-17. Mulai ayat 16 kita baca. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Lalu ayat ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup, di kalimatnya luar biasa saudara. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Ya, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi, nah ini menariknya saudara. Ya, menarik di sini. Tetapi seandainya, ya, tadi dikatakan jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Ya. Lalu dalam ayat yang ke-18, tetapi seandainya tidak, walaupun pertolongan itu, walaupun Tuhan yang mereka sembah itu tidak menyelamatkan mereka dari perapian itu, apa reaksi mereka? Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja
dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini juga Sadrak, Mesak, dan Abednego dan juga Daniel sedang diperhadapkan kepada nyawa menjadi taruhannya. Walaupun mereka tidak ditolong oleh Tuhan pada waktu itu, tetapi komitmen mereka kepada Tuhan tidak menjadi hilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini juga apa yang terjadi, apa yang dialami oleh para peziarah ini, orang-orang yang mau datang beribadah kepada Tuhan. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Ada sebuah keyakinan yang walaupun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan itu belum mereka lihat, belum mereka rasakan, belum mereka yakini, tetapi sekali lagi ada sebuah keyakinan di dalam diri mereka bahwa pertolongan mereka datangnya dari Tuhan. Ini tentunya menjadi poin penting di dalam setiap kehidupan kita. Apakah keyakinan kita demikian yakin, padahal kita belum merasakan, kita belum melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa para peziarah ini demikian yakin akan pertolongan Tuhan? Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di situ, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keyakinan mereka, pertolongan mereka bukan kepada pribadi yang biasa-biasa saja. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa pertolongan yang mereka yakini itu bukan kepada pribadi yang biasa-biasa saja. Itu sebabnya tadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang menjadi pertolongan kita? Apakah kekuatan-kekuatan dunia ini? Tetapi para peziarah ini demikian yakinnya bahwa pertolongan mereka datangnya dari pribadi yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi ini. Artinya pertolongan mereka tidak ada duanya. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam ayatnya yang selanjutnya di situ, ya, dalam Mazmur tadi, sehingga mereka mempunyai keyakinan yang sungguh, ya, kepada pribadi yang mereka jadikan sebagai penolong tadi, ya. Ayat yang ketiga, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka yakin bahwa penolong mereka itu tidak tertidur, tidak terlelap. Ya. Dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penolong ataupun penjaga mereka itu tidak tertidur, tidak terlelap. Itu sebabnya di awal-awal tadi saya katakan saudaraku, penjaga itu demikian penting. Ya, penjaga itu mempunyai peranan, mempunyai tanggung jawab yang demikian luar biasa yang diberikan oleh seseorang kepada dia. Misalnya para security, para perawat, ya, para dokter yang berjaga-jaga terhadap pasien yang dipercayakan oleh keluarga pasien kepada mereka. Para security yang menjaga rumah seseorang dipercayakan kepada dia untuk menjaga. Para security yang menjaga lingkungan dipercayakan lingkungan untuk menjaga. Penjaga-penjaga ini semua saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti mereka bukanlah penjaga yang
tidak terlelap. Bisa saja mereka, saudaraku, dalam keadaan capek, ya, sehingga ada rasa ngantuk, bahkan juga tertidur, ya. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pun punya pengalaman ketika menjaga orang sakit, ya. Dalam pengalaman saya itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata para perawat, para dokter pun yang kita harapkan untuk menjaga saudara kita, yang kita harapkan untuk menjaga keluarga kita, apalagi pasien-pasien yang dirawat di ruang UGD misalnya, ASIU misalnya, ya, yang keluarga tidak bisa melihat setiap waktu, dipercayakan penuh kepada perawat tadi. Tetapi itu pun, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka bisa tertidur. Tetapi ini satu pengakuan yang begitu luar biasa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa penjaga mereka, penolong mereka tidak tertidur dan tidak terlelap. Lalu yang berikutnya, saudaraku, kenapa mereka demikian yakin akan pertolongan Tuhan? Ya, yang pertama tadi, ya, bahwa penolong mereka itu yang menciptakan langit dan bumi, artinya berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, penolong mereka tidak terlelap ataupun tidak tertidur. Lalu yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-8 tadi, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya apa? Artinya penolong yang mereka yakini itu, ya, melintasi segala zaman. Ya, sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penolong yang mereka yakini itu melintasi segala zaman. Kalau nenek moyang mereka dulu sudah ditolong oleh Tuhan, maka mereka yakin, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka juga ditolong oleh Tuhan. Kalau mereka sudah ditolong oleh Tuhan, maka keturunannya, maka anak-anaknya pun akan ditolong oleh Tuhan. Itu artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan itu melintasi segala zaman. Dia ada dalam setiap zaman. Ya, dia bukan Tuhan yang berhenti dalam satu zaman tertentu. Setiap zaman dia ada. Kalau ada, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang berhenti dalam satu zaman, ya, berarti ada batasannya. Kalau engkau yakini satu Tuhan, ya, dan Tuhan yang engkau yakini itu berhenti dalam satu zaman, ya, berarti itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi Tuhan yang diyakini oleh para peziarah ini, Tuhan yang saya yakini dan juga Tuhan yang Bapak Ibu yakini, harusnya Tuhan yang melintasi segala zaman. Tidak berhenti di satu zaman. Misalnya selesai zaman orde lama, ya udah, masa dia hanya di situ. Masuk dalam orde baru, ya. Zaman orde baru, ya udah, selesainya sampai di situ. Zaman reformasi. Nah, jadi Tuhan yang mereka yakini itu bukanlah Tuhan yang dibatasi oleh zaman. Tetapi zaman yang bagaimanapun, zaman dahulu kala sampai sekarang dan zaman yang akan datang, ya, sampai selama-lamanya. Penolong mereka, ya, mereka yakini melintasi segala zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Terkadang dalam hidup kita pun, saudaraku, diperhadapkan kepada persoalan. Ya. Persoalan yang demikian rumit,
persoalan yang demikian berat, ya, sama seperti para peziarah ini, sampai-sampai jiwa mereka, sampai-sampai nyawa mereka terancam hanya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi ingat baik-baik, mereka demikian yakin sehingga mereka mengatakan, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Kenapa mereka demikian yakin? Karena penolong mereka bukanlah pribadi yang sembarangan. Penolong mereka adalah pencipta alam semesta. Penolong mereka tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, dan penolong mereka melintasi segala zaman. Dan biarlah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini juga menjadi keyakinan kita. Ini juga menjadi kepercayaan kita ketika kita diperhadapkan kepada sebuah pertolongan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi berkat buat setiap kita pribadi, lepas pribadi. Biarlah anugerah-Mu Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau ada Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Bahkan Engkau ada dalam setiap zaman ya Bapa di dalam sorga. Engkau adalah Tuhan yang melintasi setiap zaman Tuhan. Engkau tidak berhenti dalam satu zaman. Engkau tidak berhenti dalam satu peristiwa Tuhan. Tetapi Engkau ada dan selalu ada dalam setiap zaman dan zaman ya Bapa di dalam surga. Itulah Tuhan yang diyakini oleh para pemazmur ini, oleh para peziarah ini Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan, bahwa penjagaan Tuhan dari dulu sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah itu kiranya Tuhan yang menjadi keyakinan kami juga Bapa di akhir zaman ini Bapa di dalam surga. Biarlah juga Tuhan kami yakin ya Bapa di dalam surga, bahwa pertolongan kami hanya dari Engkau Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kami dari seorang pribadi yang tidak pernah terlelap, dari yang tidak pernah tertidur. Pertolongan kami Bapa dalam surga dari Tuhan yang melintasi segala zaman. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Seluruh pujian kami, penyembahan kami, bahkan juga firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan, biarlah itu semuanya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu menjadi keberkatan bagi kami setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti, bahkan juga yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan sepanjang hari ini, dipelihara oleh Tuhan sepanjang hari ini di dalam kita, di dalam Bapak Ibu melaksanakan aktivitasnya sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai bertemu kembali di hari yang akan datang. Puji Tuhan. Shalom.